Edisi hari ini kita ada dialog interaktif dengan Kejaksaan Negeri Ketapang dan tema yang akan dibahas yaitu tentang jaksa menyapa. Baik, untuk mengawali jumpa kita, silakan kita untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya dengan para pendengar kita yang saat ini masih tetap setia mendengarkan siaran RKU di 101,5 MHz RKU. Kita dari Kejaksaan pada saat ini kita ada program namanya Jaksa Menyapa. Itu salah satu program yang kita gunakan untuk lebih memperkenalkan apa itu kejaksaan di masyarakat, karena mungkin banyak yang belum tahu peran, tugas, dan fungsi kejaksaan seperti itu. Mungkin ada juga sebagian masyarakat kita yang belum mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kejaksaan. Silakan Bapak. Kejaksaan itu merupakan satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Itu termuat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Antara lain yang menjelaskan kedudukan serta peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Seperti itu, Bu. Baik, para pendengar, dan tentunya di sini juga sudah ada satu pertanyaan kembali dari pendengar kita yang berada di objek wisata Pantai Pulau Datu. Assalamualaikum Mbak Mi. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana cara penegakan hukum di lingkungan masyarakat. Oke, silakan. Proses penanganan suatu perkara dalam bentuk perkara pidana, misalnya, tentu saja Bu, kita melihat perkaranya dari sudut pandang pidana. Untuk perkara pidana, tentu saja masyarakat bisa melaporkan permasalahannya kepada penegak hukum, yaitu kepolisian. Untuk masalah pidana, untuk masalah perdata, kami sebagai jaksa pengacara negara memberikan fasilitas kepada masyarakat apabila ingin berkonsultasi begitu Bu, mengenai hal-hal apa yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan ketika seseorang mengalami suatu permasalahan hukum. Kami memberikan layanan berupa pelayanan hukum. Masyarakat dapat datang langsung atau secara online bisa mengunjungi website kami di Halo JPN gitu. Jadi kami jaksa pengacara negara selain memberikan fasilitas untuk masyarakat berkonsultasi, kami juga bisa berperan sebagai kuasa dari pemerintah maupun perusahaan daerah untuk melakukan gugatan Ibu. Itu untuk masalah perdata dan pidana begitu Bu. Apa saja hal-hal yang bisa diberikan oleh jaksa pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara? Salah satunya adalah pertimbangan hukum. Kami dapat memberikan pendapat hukum atau legal opinion, pendampingan hukum atau legal assistance, dan audit hukum atau legal audit bagi pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah begitu Bu. Lain ini diberikan di luar penegakan hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, ataupun sebagai konsiliator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara negara atau pemerintah atau antara negara dan pemerintah dengan pihak lain di luar negara atau pemerintah gitu. Selain itu kami juga memiliki fasilitas pelayanan hukum yang diberikan oleh jaksa pengacara negara secara tertulis, lisan maupun secara sistem elektronik kepada masyarakat terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi dan memberikan informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan negara atau pemerintah. Jadi ini hal-hal yang tadi sempat ditanyakan Bu yang mengenai sengketa keperdataan gitu. Itu Bu, untuk pelayanan hukum secara offline atau secara langsung, kami memberikan akses kepada masyarakat untuk datang langsung ke kantor. Nanti kami menunggu masyarakat di ruang pos pelayanan hukum. Selain itu kami juga menyediakan pelayanan hukum gratis secara online melalui website Halo JPN. Halo JPN ini dapat diakses melalui website Bu, bisa melalui handphone, bisa melalui jejaring media yang lain.
LJPN ini merupakan komitmen dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk memberikan solusi terbaik bagi setiap permasalahan hukum masyarakat, dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara secara profesional. Lainnya yang kami berikan berupa tanya JPN gratis, dapat melalui pertanahan, mau perkara pidana, perkara buruh dan tenaga kerja, hukum waris. Nah, mungkin ini yang belum banyak masyarakat yang mengetahui mengenai pernikahan dan perceraian. Nah, kami Jaksa Pengacara Negara dari undang-undang memperoleh kewenangan untuk bisa membatalkan perceraian, Bu. Perceraian bagaimana? Tentu saja itu ada hal-hal spesifik, misalkan ada penipuan data atau hal-hal yang disampaikan tidak secara sebenarnya begitu. Termasuk untuk pembubaran dan pendirian PT atau masalah mengenai hutang piutang, mengenai perjanjian kontrak, legal drafting, mediasi ataupun melalui perlindungan konsumen begitu, Bu. Mudah-mudahan saja informasi-informasi dan program-program acara yang disuguhkan oleh LPPR Radio Kayong Utara, media informasi dan inspirasi tentunya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, langsung saja kita ke sesi yang ketiga, tentunya yang terakhir dalam program acara Dialog Daerah untuk edisi hari ini. Jadi intinya ini kejaksaan ini memiliki kewenangan yang cukup luas, bukan hanya orang-orang tahu itu seperti menyidangkan perkara di pengadilan, melakukan penuntutan, menuntut orang sekian puluh tahun katanya. Bukan cuma itu, tapi beberapa itu seperti kita bisa menjadi penyelidik serta penyidik untuk tindak pidana khusus serta tindak pidana lainnya yang diatur oleh undang-undang. Terus juga kita ada di bidang intelijen. Di intelijen itu ada ketertiban dan ketentraman umum, ada Ipolek Sosbud Hankam, ideologi politik sosial budaya pertahanan keamanan negara. Itu kita melakukan juga kita di Intel itu ada program PAKEM, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, dengan kita bersama dengan instansi lain, serta kita juga ada tim PORA, pengawasan orang asing, mengawasi segala orang asing yang ada di lingkungan kita, terutama Kejaksaan Negeri Ketapang yang membawahi 2 kabupaten yaitu Ketapang serta Kayong Utara. Kemudian macam-macam lah kalau untuk terkait tugas dan fungsi kejaksaan. Nanti kita bisa mengadakan sesi selanjutnya, pertemuan selanjutnya, mungkin waktunya kurang cukup kalau itu untuk tugas fungsi dan kejaksaan. Serta yang paling penting ini, tugas kita juga untuk menyelenggarakan program Jaksa Menyapa ini adalah untuk membina serta membimbing para pendengar yang bisa kita bilang ini ukuran-ukuran remaja juga. Karena mereka ini calon-calon penerus bangsa ini, Bu. Kita harus jaga mereka, kita harus bimbing mereka, jangan sampai bahasanya jangan sampai rusak kali ya. Gitu. Tapi ya, karena kita lihat perkembangan tren zaman sekarang ini tuh sudah mulai bahaya sih, Bu ya. Karena kita kan menangani banyak perkara juga terkait dengan anak atau terkait dengan walaupun bukan anak ya. Zaman sekarang itu serba teknologi makin canggih, Bu. Semua ada media sosial, internet segala macam sudah bisa dijangkau sampai ke pelosok. Informasi sekarang 1 detik udah sampai. Kejadian di Jakarta 1 detik udah sampai di Kayong misalnya. Itu memang repotnya sekarang. Jadi kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu katanya. Nah itu kita harus jaga itu, karena hukumannya itu nggak main-main. Jadi kita berharap agar pendengar generasi muda ini lebih bijak dalam menggunakan media sosial, lalu agar tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, keluarga. Karena banyak juga perkara seperti itu yang bisa menghancurkan masa depan mereka. Adanya tawuran antar pelajar, perkelahian, penganiayaan yang belakangan ini yang lagi heboh ini, kasus Mario Dandi itu. Nah itu kan ukuran remaja itu melakukan penganiayaan. Nah jadi
Kita berharap generasi muda ini bisa lebih bijak, lebih banyak belajar untuk bisa membanggakan dan bisa membawa negara ini ke depannya menjadi lebih baik, Bu. Ya, selanjutnya lagi silakan. Dari bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Ketapang untuk menggunakan layanan hukum, yaitu fasilitas pelayanan hukum yang ada di Kejaksaan, yang mana dalam pelayanan hukum gratis ini secara online kami siap memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum Anda, khususnya di bidang permasalahan hukum keperdataan, yang mana untuk mengakses layanan hukum Halo JPN ini, pelayanan hukum gratis ini dapat pendengar akses di halojpn.id, yang mana ini akan diproses permasalahan yang ditanyakan ini. Paling lama ini akan dapat jawaban 3 kali 24 jam hari kerja. Langkah-langkah untuk mengakses Halo JPN ini sangat gampang, yang mana pendengar hanya mengunjungi website Halo JPN, kemudian pilih tayangan JPN gratis, isi data pribadi pendengar, terus upload foto KTP, dan selanjutnya sampaikan permasalahan hukum keperdataan Anda secara tertulis di web Halo JPN kami. Oke. Jadi ini merupakan program dari pemerintah yang mana melalui kejaksaan untuk memberikan pelayanan hukum dan edukasi hukum kepada masyarakat yang sedang mengalami permasalahan hukum, terutama terkait permasalahan hukum keperdataan. Jadi masyarakat dapat memanfaatkan layanan hukum gratis ini dengan sebaik-baiknya.